Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik ya. Masih di subtema 1 ya. Masih di subtema 1, tema 2. Kita hari ini masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Gimana, sudah siap belajar? Nah, sebelum belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, langsung saja hari ini materi yang kita pelajari lumayan banyak ya. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang penggunaan energi listrik. Kemudian nanti kita juga akan belajar penggunaan hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar menyanyikan lagu menanam jagung. Yang keempat, kita nanti akan membaca teks tentang pengeringan ikan. Dan yang terakhir, nanti kita juga akan belajar bagaimana proses pembentukan minyak bumi. Langsung saja ke materi ya. Silakan kalian boleh sambil dibuka bukunya halaman 31. Nah, materi yang pertama yaitu tentang penggunaan energi listrik. Nah, kemarin kita sudah sedikit belajar ya tentang energi listrik yang bisa berubah menjadi energi panas, kemudian energi listrik bisa diubah menjadi energi gerak, kemudian energi listrik bisa diubah menjadi energi cahaya dan lain sebagainya. Nah, energi listrik itu kan adalah sebuah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Energi listrik ini biasanya dimanfaatkan dalam alat-alat rumah tangga. Contohnya, lihat ya yang ada pada layar. Ada setrika, kipas, kemudian ada lampu, dan juga ada TV atau televisi. Nah, itu mereka memiliki fungsinya masing-masing. Nah, peralatan-peralatan di atas itu mereka semua itu memerlukan energi listrik untuk bisa digunakan. Jika tidak ada listrik, maka peralatan tersebut berarti tidak bisa digunakan. Kita harus menghemat penggunaan alat tersebut dengan cara mematikannya jika tidak digunakan dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Itu untuk menghemat energi listriknya. Nah, siapa di sini yang kalau misalkan nonton TV suka sambil main laptop, sambil main HP? Nah, itu artinya kalian tidak menghemat listrik. Apa akibatnya kalau kita tidak menghemat listrik? Yang pertama, boros ya, dan menghabiskan banyak uang. Kalau misalkan kita boros menggunakan listrik ya, otomatis membayar listrik bulanan pun akan menjadi lebih mahal. Kemudian akibatnya yang kedua, kalau misalkan alat-alat elektronik itu digunakan secara berlebihan, akan cepat mengalami kerusakan. Nah, kayak gitu, itu akibat-akibatnya kalau misalkan kita tidak menghemat listrik. Sampai sini paham ya? Kemudian kita beralih ke materi yang kedua, yaitu penggunaan hak dan kewajiban. Kemarin kita sudah tahu ya apa itu hak, apa itu kewajiban. Masih ingat nggak apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan ya. Kemudian kalau kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Nah, hak dan kewajiban ini harus seimbang agar terwujud keadilan. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan hak, berarti kita harus melakukan kewajiban kita dulu nih. Jadi sebelum kita mendapatkan hak kita, nah usahakan kita laksanakan dulu kewajiban kita apa. Contohnya, kita mempunyai hak untuk menggunakan alat-alat elektronik seperti televisi, laptop, HP, dan lain sebagainya. Namun perlu diperhatikan juga agar penggunaannya digunakan sesuai kebutuhan, karena kita memiliki kewajiban yaitu menghemat energi listrik. Nah, contoh lain, misalkan kita berhak menyalakan lampu ketika di rumah gelap.
Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk mematikan lampu jika tidak digunakan, contohnya ketika kalian keluar rumah atau ketika kalian tidur. Nah, itu adalah hak dan kewajiban bagaimana kita menggunakan listrik di rumah. Nah, silahkan mulai hari ini silahkan hemat listrik ya. Ketika tidur, mulai dari hari ini harus dibiasakan listriknya dimatikan atau lampunya dimatikan. Nah, itu adalah upaya kita untuk menghemat listrik. Nah, paham ya? Nah, sekarang selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu Menanam Jagung. Sebelumnya pernah dengar nggak lagunya atau pernah tahu judulnya Menanam Jagung? Nah, lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, sekarang hayu kita nyanyikan sama-sama lagunya ya. Pasti pada bisa. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, itu untuk bagian 1. Nah, sekarang coba bagian 2, yuk kita nyanyikan lagi sama-sama. 1, 2, 3. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, untuk lebih jelasnya ya nadanya, barangkali suara bunda gak enak didengar. Nah, banyak di YouTube, nanti kalian bisa dengarkan kemudian latihan. Oke? Nah, untuk bernyanyi sampai sini dulu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut. Tadi kan kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul Menanam Jagung. Nah, jagung itu adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Nah, negara kita itu kaya dengan sumber daya alamnya, baik itu dalam bidang pertanian, dalam bidang perindustrian, ataupun dalam bidang sumber daya alam laut, bidang perikanan ya. Nah, contohnya sumber daya alam laut yaitu ikan. Nah, ikan dapat diawetkan dengan berbagai macam cara. Ada yang didinginkan, ada yang dikeringkan, juga ada yang dilakukan dengan pengalengan. Nah, coba sekarang kalian sambil dibuka bukunya halaman 35. Nah, sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Pengeringan Ikan. Nah, pengeringan ikan adalah salah satu cara pengawetan yang mudah dan murah karena hanya bermodalkan sinar matahari dan dianggap tidak memerlukan biaya sama sekali. Proses pengeringan pada umumnya didahului dengan penggaraman, pada akhirnya diperoleh hasil berupa ikan kering asin. Pengeringan ikan dengan garam dimaksudkan untuk mengawetkan ikan. Nah, pengawetan ikan dengan pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam daging ikan sampai batas waktu tertentu, sehingga perkembangan mikroorganisme akan terhambat atau terhenti, sehingga ikan dapat disimpan cukup lama dan dalam keadaan layak sebagai makanan manusia. Nah, untuk selanjutnya silakan coba kalian baca secara mandiri di halaman 35 sampai 36. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang minyak bumi. Nanti kita akan sedikit membahas tentang proses pembentukan minyak bumi. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu dong apa sih itu minyak bumi.
Nah, minyak bumi itu merupakan salah satu sumber energi. Contohnya seperti bensin, solar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Nah, suatu saat nanti minyak bumi akan habis kalau kita gunakan secara terus-menerus. Makanya harus dihemat. Ya, menggunakannya dengan cara yang bijak. Kita juga dapat memanfaatkan energi alternatif sebagai energi pengganti minyak bumi agar tidak cepat habis. Nah, jenis-jenis minyak bumi diantaranya ada bensin, solar, minyak tanah, aftur, dan aspal. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih proses pembuatannya minyak bumi. Nah, proses pembentukan minyak bumi terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama, ganggang yang hidup di danau atau juga di laut mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis. Nah, kemudian tahap yang kedua, setelah ganggang-ganggang ini mati, ya tumbuhan-tumbuhan lautnya mati, akan terendapkan di dasar laut yang berbentuk cekungan atau yang sering disebut dengan cekungan sedimen, dan akan membentuk batuan induk. Batuan induk ini adalah batuan yang mengandung karbon. Nah, batuan induk ini terbentuk dari hasil pengendapan di danau maupun di dasar laut. Masuk ke tahap ketiga, batuan induk akan terkubur di bawah batuan-batuan lainnya yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses pengendapan ini berlangsung secara terus-menerus. Salah satu batuan yang menimbun batuan induk adalah batuan sarang. Nah, batuan sarang ini adalah batu pasir, batu gamping, atau batu vulkanik yang tertimbun dan terdapat ruang berpori-pori di dalamnya. Nah, jika daerah ini terus tenggelam dan terus ditumpuki oleh batuan-batuan lain di atasnya, batuan yang mengandung karbon ini akan terpanaskan. Nah, ketika suhunya terus bertambah karena cekungan itu semakin turun yang juga diikuti penambahan batuan penimbun, suhu tinggi ini akan memasak karbon yang ada menjadi gas. Nah, masuk ke tahap keempat, karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk yang telah matang ini berupa minyak mentah. Nah, minyak mentah inilah yang siap untuk ditambang. Nah, nanti minyak mentah ini bisa diolah menjadi berbagai macam. Contohnya bisa diolah menjadi bensin, menjadi solar, minyak tanah, bisa juga diolah menjadi aspal dan lain sebagainya. Nah, itu untuk proses pembentukan minyak bumi. Nah, materi hari ini cukup sekian dulu. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami mata pelajaran hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.